Halo teman-teman, balik lagi di channel Krisna Adityo. Ini kayaknya Mas Kris kalau opening seperti ini udah ketinggalan zaman nggak sih? Coba teman-teman tulis di kolom komentar opening kayak gimana yang bagus, perlu diganti nggak opening kayak gini. Di sini Mas Kris mau bahas tentang faktor X dalam bermain piano. Yuk! Apa itu faktor X? Nah, teman-teman pernah denger nggak? Atau pernah lihat nggak seorang pengamat lagi dengerin lagu, kemudian, atau teman-teman lagi scroll TikTok ataupun Instagram, YouTube gitu, tiba-tiba keluar FYP-nya orang main piano gitu ya. Teman-teman mantengin terus dan berkomentar, kok mainnya enak ya? Kok asik ya? Kok kayak mainnya ada nyawanya gitu, menjiwai banget gitu. Pernah nggak berkomentar seperti itu? Nah, kata-kata enak, ada nyawanya, asik, ini kan kata-kata yang abstrak. Orang kita kan main piano, bukan makan. Kenapa ada istilah enak dan yang lain-lain? Nah, inilah yang disebut sebagai faktor X. Dan di sini Mas Kris akan menjabarkan sedikit-sedikit mengenai faktor X ini dengan ranah yang lebih teknis. Yuk! Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah klik video ini, sudah datang ke channel ini, sudah subscribe juga, terima kasih banyak. Yang belum subscribe, mohon dibantu subscribe-nya ya, karena supaya Mas Kris bisa sangat bersemangat untuk berkonten dan memberikan edukasi-edukasi seputar tentang piano. Nggak boleh males, subscribe-nya cuma tinggal klik doang gitu. Yuk, kita bahas ya di sini ya. Nah, buat teman-teman juga yang mau, ini nih, yang mau kursus musik online, teman-teman bisa join di kolom deskripsi. Di situ ada nomor WA yang teman-teman bisa hubungi, teman-teman bisa kursus online, entah teman-teman ada di Papua, ada di Sumatera, ada di Kalimantan, bahkan di luar negeri teman-teman juga bisa kursus di sini ya, karena ini online. Ada piano, ada violin, ada gitar, ada juga vokal. Teman-teman bisa pilih instrumen sesuai dengan minat teman-teman semua dan tidak ada batasan usia, teman-teman. Jadwalnya juga bisa fleksibel. Asik ya? Tuh, langsung aja hubungi di sana dan yuk kita masuk ke bahasannya. Jadi, apa sih faktor X? Nah, untuk mendapatkan faktor X untuk orang supaya bilang enak, ini seperti asik, kemudian ada nyawanya, itu apa sih yang harus kita cari? Yang kita cari adalah atensi dari orang. Kita bermain itu untuk mendapatkan atensi dari orang. Kalau kita kepingin mendapatkan atensi itu. Artinya, ketika kita mainnya good ya atau well gitu, kemudian orang ngeliat kita main dan dia betah gitu nonton, ya artinya teman-teman berhasil itu. Nah, untuk mencapai itu, apa faktor X ini yang kita harus pelajari? Yaitu yang terpenting adalah kita bisa rapih. Rapih itu dari apa? Rapih itu dari mulai dari bidikan nadanya harus rapih, kemudian ketukannya juga rapih, kemudian visualnya juga rapih ya teman-teman. Visual itu macam-macam ya, mulai dari set atau busana dan yang lain-lain. Kalau teman-teman menampilkan wajah ya, wajahnya gitu. Kalau terlalu serius cemberut main piano juga dilihat nggak enak. Aduh. Tapi hal ini adalah hal yang sebenarnya sulit untuk dilakukan karena butuh sekali proses-proses yang perlu dinikmati proses itu teman-teman. Nah, contoh nih, kalau main rapih ya, artinya kita bisa tahu porsinya, kapan kita mainnya bisa rame, kapan kita mainnya juga sepi. Kita akan coba ya teman-teman. Di sini Mas Kris menggunakan Digital Piano Delta DDP3 nih. Di sini Mas Kris lagi mempromosikan piano ini karena piano ini bagus. Nih, contoh ya. Contoh, misalnya kita main. Nah, ya, melodinya jelas, kemudian juga apalagi bidikannya itu pas. Nah, setelah kita melihat sudah terbiasa dengan bidikan itu, artinya teman-teman harus latihan fingering, harus sering latihan lagu, ngulik lagu, melihat pianis-pianis yang bagus-bagus, kemudian teman-teman ambil sari-sarinya gitu ya.
fokus kepada satu materi, jangan terlalu buyar materinya sehingga teman-teman mempelajari itu bisa terfokus, dan jangan sampai tidak terfokus karena itu akan membuang-buang waktu. Oke, bidikan nada itu harus terpenting, penting banget. Nah, ketukan itu juga harus pas. Nah, dia harus pas gitu ketukannya ya, sesuai. Artinya teman-teman di sini mulai membiasakan diri menggunakan metronom ya. Jangan terlalu banyak main balapan mobil ya. Tapi di sini kita main balapan dengan metronom ini. Nah, ini yang kita harus latih ya, supaya bisa tepat gitu, on tempo. Nah, itu terpenting. Selain dua hal ini yang perlu kita perhatikan lagi, kalau Mas Kris di sini nggak bahas visual ya, karena Mas Kris juga ngaca, nggak ganteng-ganteng amat. Nah, terus ini dinamika. Dinamika ini penting banget teman-teman. Dinamika, apa sih dinamika itu? Bukan pianika ya, ini adalah dinamika, artinya keras dan lembut. Piano kan ada velocity ya di situ. Nah, piano digital, piano akustik, dan yang lain-lain. Dan piano ini sudah bagus banget nih velocity-nya. Nah, kita coba nih teman-teman. Kita akan main seperti ini. Artinya apa? Keras dan lembutnya juga kita perhatikan. Nah, bagaimana caranya kita memperhatikan keras dan lembut? Kita bisa menganalogikan kalau kita main piano itu seperti orang bernafas. Kalau teman-teman main klasik itu sudah ada tertera di situ. Ini crescendo, ini decrescendo. Tapi kalau teman-teman tidak bermain klasik, bagaimana cara pengaplikasiannya? Seperti orang bernapas. Jadi, orang bernapas itu kayak gimana? Tarik napas dulu, kita mainnya rada pelan dulu untuk awal-awal. Oke, agak keras. Pelan lagi. Keras lagi. Nah. Pelan lagi. Nah, ini memang membutuhkan proses untuk keterbiasaan. Yang sangat berpengaruh di sini juga selain dinamika adalah pedaling ya. Sustain. Itu sangat penting. Jadi kalau pakai piano harus dan wajib 1000% punya sustain. Nah, kemudian selain kita membahas dinamika dan yang lain-lain, terkadang pasti kita ada kepleset. Nah, kita akan latihan di situ supaya bisa benar-benar perfectly done, mainnya bagus gitu ya. Kemudian kalau kita sudah pede dengan permainannya kita, nah, coba pasang kameranya. Itu performanya langsung melorot, zret, jadi 60% dari latihannya 100%. Waduh, udah pede banget ya. Pasang aja kamera di sini di pojok sini, atau di situ di pojok situ, kayak Mas Kris gini, langsung berkurang 60%. Kemudian ntar komen, biasanya murid-murid Mas Kris suka komen, Mas, kalau saya pakai di depan kamera kok salah melulu. Giliran nggak ada kameranya kok bagus. Nah, artinya kamera ini bisa memberikan satu tekanan mental gitu. Nah, ini bisa menjadi hal yang harus dibiasakan, teman-teman. Ya, dengan kamera gitu main. Nah, karena apa? Dengan kamera ini kita bisa ngerti, oh kayaknya ketukannya di sini nggak pas. Kayaknya ini kurang oke. Nah, dan faktor terakhir yang sangat mendukung faktor X itu adalah apa? Yaitu tingkat rileks kita bermain. Karena kita bermain piano itu untuk memberikan satu ekspresi. Kita main piano itu kan seperti kita mentransfer bahasa yang ada di otak kita mainkan di sini, bisa ditangkap oleh orang lain, dan apa yang ada di pikiran kita ini bisa ditangkap oleh orang lain dalam versi melodi.
Nah, ini hal yang terkadang tidak diperhatikan oleh pianis-pianis dulu, yang terutama yang baru belajar atau yang baru-baru mateng gitu ya. Jadi yang diperhatikan adalah kerennya, kemudian skillnya dan yang lain. Skill, keren, dan yang lain itu adalah bonus. Tapi yang terpenting adalah yang ini yang Mas Kris bahas tadi. Kalau misalnya dinamikanya sudah oke, udah rapih mainnya, sesuai dengan ketukannya, kemudian melodinya bagus, visualnya bagus, ya inilah yang disebut dengan faktor X. Dan siap-siap dapetin atensi dari orang-orang yang suka dengan permainan teman-teman semua. Gitu aja, kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Sehat selalu dan salam harmonis.